Aku enggak. Enggak. Selasa, 36 Challenges jam 10 malam. Rabu, Hot Room jam setengah 10 malam. Kamis, Kontroversi jam 10 malam. Jumat, The Legend jam 10 malam. Metro TV, Knowledge to Elevate. Pemirsa, semoga Anda dalam keadaan sehat seperti kami di sini. Saya Ronald dan juga Nanti. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Yang pasti kalau juga mempunyai cara yang tepat di era pandemi COVID-19 saat ini, ya tentu saja harus protokol kesehatan betul-betul dijaga. Dan yang pasti juga semuanya di sini menggunakan masker double walaupun kita pakai face shield. Sudah 2 kali vaksin dan sudah swab antigen terlebih dahulu sebelum mulai aktivitas syuting hari ini. Betul, pemirsa, untuk mendapatkan kondisi yang sehat memang ada upaya yang harus kita lakukan. Dan kita harus menjamin, harus menjaga apapun berjalan sesuai dengan fungsinya. Contohnya nih, darah. Darah yang baik itu fungsinya adalah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh organ tubuh. Tapi apa jadinya kalau darah kita kental? Artinya, darah tidak bisa membawa atau menyampaikan oksigen dan nutrisi ke setiap sel di sekitar organ tubuh kita. Akhirnya apa? Penyakit menanti kita. Coba bayangkan kalau darah kental di usia muda, lalu kemudian terkena stroke juga atau penyakit kronis di usia muda. Ya, jadi itu akan dibahas kali ini, stroke di usia muda akibat darah kental. Ada Bang Faidon di sini. Hai, halo Bang Faidon. Hai Kang Ronald, Mbak Tantri. Ya, ada Bang Paul, apa kabar Bang? Baik. Iya. Nah, Bang Paul ini usianya masih sangat muda, 37 tahun, terkena stroke 2 tahun yang lalu. Jadi waktu itu di usia 35 tahun ya Bang ya? Kena Iya. stroke ya. Itu lagi dinas atau sedang di rumah atau apa peristiwanya waktu itu, ingat nggak? Mau dinas apel. Oh, mau apel Iya, pagi-pagi ceritanya. iya. Lalu bagaimana? Tidak bisa bangun pagi? Nggak bisa bangun. Lemas? Langsung jatuh lagi begitu. Langsung dibawa ke rumah sakit. Terus dibilang dokternya itu ada penyumbatan sebelah kiri. Bisa bicara waktu itu Bang Paul? Dulu pertama jatuh belum bisa. Iya. Sekarang udah mulai bisa. Memorinya lupa. Lupa tuh sampai seberapa parah? Istri juga nggak kenal, tapi ditanya sudah punya istri, sudah menikah, sudah. Istrinya mana nggak tahu, kayak begitu. Kata dokter setelah diperiksa, apa yang menyebabkan Bang Paul terkena stroke? Kayaknya itu gaya hidup kayaknya, Kenapa Bang Paul Dari dari itu itu? apa? karena sering begadang, terus ngopinya kuat, sama ngerokok. Oke. Kopinya kuat. Sebentar, kalau boleh saya menebak, apakah kopinya kopi sachet? Iya, kopi saset. Sehari bisa berapa bungkus, Abang? Ya 7 sampai 8 bungkus. Oke. Merokoknya berapa banyak Bang? Ya 1 sampai 2 bungkus. Ada hipertensi atau diabetes Hipertensi. atau enggak ya? Enggak, Kolesterol mungkin? enggak juga. Cuman pengantaran darah aja. Cuma pengentalan Iya. darah aja. Itu sampai jangan-jangan sampai nggak bisa disuntik ganda darah juga gitu Bang Paul. Betul. Susah betul. Waktu di rumah sakit jadi butuh usaha Iya. ekstra. Iya. Tapi lihat nggak warnanya misalnya memang gelap gitu. Darahnya agak kecoklatan gitu ya, merah kecoklatan. Bang Faidon, mari kita Telah satu-satu. telah apa yang menyebabkan Bang Paul di usia yang masih sangat muda ini sampai terkena stroke. Ini lagi aktif-aktifnya loh. Iya. Lagi mau apel lagi kejadiannya. Darah kental itu biasanya 3. Tadi kopi saset ya, Iya, kopi saset. 8 bungkus. Satu hari. Sehari 8 bungkus. Kalau ingat, dan goreng. Iya, dikit-dikit. Masuk. Iya. Jadi gula, goreng, sama kurang air putih. Bener nggak nih kurang air putih? Air putih itu kebutuhannya, Kang Ronald, Mbak Tantri, pemirsa, itu 0,3 cc per kilogram berat badan. Saya 90 kilo, 2,7 liter setiap hari. Itu harus terpenuhi. Harus penuhi. Nggak termasuk kopi, nggak termasuk teh. Karena kopi atau teh itu sendiri sebetulnya punya sifat namanya diuretik, malah membuang air dari tubuh, bikin kencing lebih banyak, bikin darah bisa lebih kental. Itu dua goreng. Goreng nggak usah pakai kali, bikin darah kental. 3, gula dalam konsentrasi yang tinggi beserta mungkin creamernya
di dalam minuman saja. Kopi sendiri sebetulnya nggak terlalu masalah. Jadi 3 ini bikin darah bengkak. Ketika terjadi pengentalan darah, proses penyumbatan pembuluh darah terjadi. Senang nggak dengan makan buah-buahan? Kurang. Di dalam pembuluh darahnya Bang Paul dan di dalam pembuluh darah Anda, kalau Anda merokok dan Anda tidak makan buah-buahan, proses oksidasi kolesterol berjalan. Jadi karena masih muda, kolesterol tidak tinggi, di dalam darah nggak kelihatan apa-apa, tapi proses penyumbatan pembuluh darahnya jalan. Ketika bermanifestasi dalam bentuk stroke, nggak ada peringatan. Kejadian ini banyak dan masih muda-muda dan tidak terduga. Nah itu kan pikirannya kalau masih muda itu kan kita sehat secara fisik, apalagi kan ini kan orang lapangan masih aktif. Betul, artinya bedakan antara kesehatan dan kebugaran. Secara fisik ototnya kuat, lihat. Bedanya gimana tuh Bang Fir, sehat dan bugar? Sehat itu ya sehat, kita nggak kenapa-napa. Bugar itu masih bisa seperti atlet, nah sama seperti Bang Paul, mungkin seperti Anda pemirsa, hari ini masih olahraga, tautonya proses penyumbatan pembuluh darahnya jalan. Tauto terjadi penyumbatan. Biar pernah dengar kan orang lagi main sepak bola meninggal mendadak, Lagi sepeda meninggal mendadak. Nah, artinya apa? Artinya kita mau belajar sekarang untuk melakukan pencegahan untuk Anda yang sudah terlanjur stroke, apalagi sudah tahu nih ada pengentalan darah dan punya kebiasaan yang menyebabkan pengentalan darah. Saya udah sebutin tadi itu, gula, goreng, sama kurang air putih. Lakukan tindakan pencegahan saat ini juga. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser itu adalah teknologi yang membantu merangsang produksi oksida nitrit untuk membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, aliran darah lebih lancar. Dan satu hal yang penting, ketika pembuluh darah terbuka, ada proses pengenceran darah dibantu. Tentu akan lebih baik kalau air putihnya cukup dan pola makan juga sehat. Oke, nanti bakal ada tips dan juga solusi dari Bang Faidon Ya. untuk Anda yang mungkin punya masalah dengan darah kental. Terus tahu caranya darah kita kental atau enggak gimana kalau nggak medical check up? Nah, makanya medical check up dong pemirsa. Ini makanya diberikan kepada Anda voucher hingga 50% kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kairos. Tapi tunggu ya, yang kira-kira nanti baru muncul. Baik, pemirsa, masih akan kami lanjutkan nanti pembahasan mengenai darah kental bisa membuat terkena stroke di usia muda. Yang satu ini, jadi tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tetap hidup sehat. Didukung oleh tahukah Anda kondisi darah yang kurang sehat dapat berisiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dr. Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dr. Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dr. Laser hanya di Google Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Kunjungi online Trade Expo Indonesia Digital Edition interaktif 21 Oktober sampai dengan 4 November. Ikuti Trade Forum, Business Forum, Business Counseling, dan Business Matching. Registrasi gratis. Penyelenggara Kementerian Perdagangan, pelaksana Depindo. Media Indonesia lebih dari sekadar surat kabar. Hadir melalui beragam platform, cetak, e-paper, dan online. Dengan program di media sosial yang kuat dalam konten dan pengembangan bisnis yang terarah. Dapatkan informasi lengkap melalui 51 tahun Media Indonesia, Reka Cipta Indonesia. Siapa bilang harapan itu hilang? Vaksin untuk Indonesia. Setiap Sabtu jam 7 malam. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi kita akan belajar sama-sama di sini di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Kita masih membicarakan seputar hati-hati. Kalau darah Anda kental, ini di usia berapapun bisa terkena penyakit kronis seperti stroke, apalagi di usia muda. Hati-hati stroke di usia. Ya, bersama kami ada Bang Paul di sini. Usianya masih sangat muda, ya.
37 tahun sekarang terkena serangan stroke di usia 35 tahun yang membuat bagian sebelah kanan anggota tubuhnya itu bisa dibilang ya lumpuh ya Bang ya waktu itu ya. Tapi sekarang sudah bisa bergerak lagi ya Bang Paul ya? Iya, Sudah normal kan gerakannya, tangannya? udah cuman udah mulai bisa. Wah, udah mulai bisa ya Bang. Kalau kaki sudah? Udah, tapi masih dikit-dikit spastisnya itu pasti ada. Ketika terkena serangan stroke, apakah Bang Paul juga mengalami perubahan secara emosional Bang? Iya, itu pasti. Terasa ya? Iya. Lebih kemana tuh Bang? Sedih atau Marah? Iya. Aku kenapa kayak begini ya? Pasti ya, apalagi terjadi tiba-tiba gitu ya Bang Paul ya. Iya, betul. Dan akan tahu ini memang bahaya banget ya. Kesini bukan hanya stroke, tapi memorinya juga kemampuan mengingat susah ya. Iya. Jadi total di rumah sakit berapa lama Bang Paul? 5 hari. Yang pertama, yang kedua itu Berarti sempat dua kali, Tiga kali. sempat 2 kali masuk rumah sakit gitu ya. iya, Oh ini sempat di DSA ya Bang Paul iya ya. DSA Berapa kali di DSA? 2 2 kali. kali. Oke. Jadi sudah mengalami beberapa kali terapi juga sebetulnya Iya. ya. Ini berapa lama Bang Paul tidak bisa melakukan kegiatan sendiri? Harus dibantu? 5 bulan lah ya. 5 bulan. Iya. Bang Paul, apa yang bisa diupayakan oleh Bang Paul supaya kembali sehat, supaya bisa kembali berdinas? Oke, pertama ya tentunya mengubah pola hidup ya, karena semua kata kunci di sini. Dan tadi kan beliau bilang kan kita sudah marah, harusnya marah yang sendiri sendiri. Sekarang adalah kesadaran untuk belajar tentang kesehatan. Kedua penerimaan, bahwa ini sudah terjadi kan gitu. Yang terjadi nggak bisa diulang, tapi di depan itu masih ada kesempatan. Ubah semuanya, belajar hidup sehat, makan buah 1 hari 3 kali, kemudian pilih karbohidrat sehat, yaitu yang tidak digoreng kalau bisa. Air putihnya cukup. Untuk membantu kesehatan otaknya, pemerintahnya kita tambahkan herbal seperti kunyit. Kalau Anda ingin proses pemulihannya lebih baik, Anda bisa menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini membantu untuk mencegah pengentalan darah. Ketika dibuka, pembuluh darahnya akibat teknologi laser merangsang produksi oksida nitrit terbuka, sehingga aliran darah lebih lancar, sehingga membantu supaya darah tidak kental. Tentu dibantu sekali lagi pilihan makanan dan air putih cukup. Nah, dengan demikian nanti proses recovery-nya mudah-mudahan bisa lebih baik. Tetap obatnya dikonsumsi, pemeriksaan dikerjakan, juga fungsi fisioterapinya ya harus dikerjakan. Kan begitu. Oke. Bang Fayron, kalau teknologi laser itu membantu untuk mengurangi kekentalan darah. Ya. Nah, kalau untuk mekaniknya nih, berarti otot, syaraf, apa yang bisa dilakukan oleh Bang Paul ini? Nah, jadi ada 2 cara. Pertama memang dengan bantuan fisioterapis ya. Nah, kedua dengan mandiri dengan bantuan alat. Nah, kita bisa membantu penderita stroke ya seperti Bang Paul dengan menggunakan alat IMS ya, dengan fungsi IMS ya untuk merangsang stimulasi otot dengan listrik ya, electrical muscle stimulation ya. Jadi gini, ketika orang stroke itu nggak bisa gerak nih tangannya nih ya, tungkai bawahnya nggak bisa bergerak, itu sebetulnya bukan masalah di otot lengannya atau otot tungkainya, tapi masalahnya di otak. Kalau tidak kita fisioterapi, nggak kita paksa bergerak, nanti otaknya bisa mengecil, tambah masalah baru lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan alat IMS, nah seperti yang kita kasih lihat ini, jadi alat ini memproduksi listrik langsung lokal pada tempatnya, sehingga nanti otot-otot di sini bisa distimulasi, bisa dirangsang. Kita pencet, nah kemudian kita tambah powernya 1, 2, 3. Ya kita pakai 4 dulu ya. Bergerak tangannya. Ya, tangannya bergerak seperti ini. Sudah mulai terangsang nih. Ya. Bang Paul, apa yang terasa Bang? Rasanya apa? Kejut-kejut. Ya sudah diatur sedemikian rupa sehingga membantu supaya mengurangi risiko dari pengecilan otot. Wah, jadi Bang Fayron ini bisa digunakan simultan berbarengan sama teknologi laser ya? Bisa Teknologi laser memperbaiki kualitas darahnya, membantu. sementara mekanikalnya oleh alat ini ya? Betul. Jadi teknologi laser membantu kualitas darah dan pembuluh darah termasuk yang ke otak mencegah stroke berulang, sementara nanti nutrisi membantu perbaikan jaringan. Ya, kemudian alat ini membantu untuk fungsi dari otot-otot lengan dan tungkai kita. Dengan alat seperti ini, seandainya Anda tidak sempat kunjungan ke fisioterapis, ya, seandainya ada keterbatasan yang nemenin nggak ada, ya, kemudian juga satu dan lain hal lah. Tapi kan sementara fungsinya itu kan harus dilatih terus. Nah, ini bisa kita lakukan secara mandiri.
Pemirsa, stroke yang dialami oleh Bang Paul ini berawal dari darah yang kental. Jadi sekali lagi, kami nggak ada bosen-bosennya mengajak Anda untuk melakukan medical check up supaya tahu darahnya kental atau tidak. Termasuk kami tidak pernah bosan-bosan untuk memberikan voucher kepada Anda. Ini kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kaideres. Ya. Voucher diberikan hingga 50%, tapi syaratnya ada kode voucher yang masih nanti ditunjukkan untuk reservasi di akhir acara nanti baru muncul. Baik, pemirsa, stroke ini memang penyakit berat yang harus kita antisipasi sebelum terjadi. Ada teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi dan juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita. Teknologi laser saya akan gali informasi untuk Anda sampai. Pemirsa, penyakit bisa menyerang kita kapan saja, di mana saja, dan tidak pandang usia, termasuk usia muda loh. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melakukan upaya pencegahan untuk menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan teknologi. Betul sekali, dan sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Ya, bendanya kecil tapi manfaatnya besar ya. Betul sekali, karena dokter laser ini kan adalah alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser. Jadi di dokter laser itu menggunakan 10 titik mata laser. Terus ada tambahan nih 2 mata laser pada intranasal untuk digunakan di rongga hidung. Dan juga kombinasi dari 3 warna cahaya. Ada warna merah, warna biru, dan warna kuning. Dan kolaborasi dari seluruh teknologi ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, Mas Panji, supaya lebih menarik lagi, kira-kira harus ditambah bonus nih. Tentu saja pasti ada dengan hal. Jadi bagi Anda penonton setia Go Healthy, jika Anda menghubungi kami sekarang juga, khusus hanya untuk 100 penelpon pertama, jadi sangat terbatas sekali ya, Anda akan mendapatkan gratis iQual pada setiap pemesanan dokter laser. Wah, masa Anda tidak memanfaatkannya? Telepon sekarang juga dong ya. Iya dong, makanya tunggu apa lagi, langsung hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda dan kunjungi website resmi kami sekarang juga, supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dari dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat berisiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di Google Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Setiap saat berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Siapa kita? Kita? Itulah kita! Indonesia merindukan ini. Seluruh saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang datang dari berbagai keanekaragaman, berbeda suku, etnik, agama. Tetapi untuk satu hal yang pasti saya yakini, persatuan kita tidak boleh tergoyahkan sebagai bangsa Indonesia. Kini, selamat pagi Indonesia, Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi. Didukung oleh Paul di sini di usia yang sangat muda terkena serangan stroke. Jadi pembahasan kali ini adalah stroke di usia muda akibat darah rendah. Nah pertanyaannya kalau secara fisik itu ya Kak, iya kan?
Bingung juga kan? terasa atau tidak gitu. Karena Emang Pak Idan banyak yang masih males karena nggak terasa apa-apa, nggak pernah cek darahnya ke laboratorium, tiba-tiba darahnya kental tuh bang. Kalau orang mengalami kekentalan darah itu ikatan oksigen di dalam darah itu berkurang. Dampaknya apa? Badannya mungkin seperti ngantuk. Kalau misalnya bangun tidur juga tidak segar, badannya lelah gitu rasanya. Tapi ini kan saru, nggak bisa. Karena mungkin kalau orang bekerja keras atau aktif, mungkin merasa ya adalah itu hal yang biasa. Sementara kalau orang yang waspada, dia akan merasa dari satu nggak beres. Pun demikian, proses pengentalan darah itu kan gradual, bertahap. berarti solusinya gimana Bang Pak Idan? Untuk yang punya potensi pengentalan darah, pertama tadi adalah diabetes, kedua hipertensi, ketiga kolesterol, atau yang kebetulan punya kebiasaan mirip sama Bang Paul nih, ya. Kebiasaan lama, kebiasaan barunya udah membaik kok. Suka minum minuman saset, saya nggak larang minuman saset kok. Tapi kalau satu hari sampai 8-10 bungkus, itu yang berbahaya. Atau ada yang suka sekali makan gorengan, ini Anda berisiko mengalami pengentalan darah. Apalagi kalau ternyata Anda diabetes, Anda suka minuman saset, Anda suka gorengan, komplit, ya, paket lengkap, ya, 3-in-1. Nah, kemungkinan ada, dan itu untuk memastikan Anda punya pengentalan darah, datang ke dokter, periksa dulu. Untuk antisipasi dari dampak pengentalan darah ini, kita menggunakan teknologi laser. Ketika kita menggunakan teknologi laser pada pembuluh darah, teknologi laser ini merangsang produksi oksida nitrit pada pembuluh darah di pergelangan tangan kita, diarahkan ke situ. Nah, untuk yang dimasukin ke dalam cairan nasal, berarti pembuluh darah yang di sekitar hidung ini yang dirangsang. Ketika pembuluh darah sudah terbuka, darahnya lebih encer, otomatis aliran darah kan lebih lancar. Kemudian pada saat yang sama, sinar laser yang sama membantu mengurai dampak dari pengentalan darah. Dampak dari pengentalan darah apa? Agregasi trombosit, sel-sel darahnya menggumpal. Dampak dari sel-sel darah menggumpal ini adalah sel darah tidak bisa diantar ke sel. Karena pada pembuluh darah paling kecil cuma muat satu sel, sementara kalau darahnya menggumpal, nggak muat gitu. Nah, begitu diurai oleh teknologi laser, selnya bisa masuk. Dan ketika sel darah bisa masuk, maka sel tubuh itu bisa memasak, tanda kutip, makanan yang diantar oleh sel darah. Memasak gula, memasak kolesterol, memasak semuanya nutrisi yang ada. Maka ketika menggunakan teknologi laser, badan kita jadi segar. Nah, kemudian ketika kita menggunakan teknologi laser juga, karena gula bisa dipakai, gula darah bisa turun. Itu sebabnya ketika menggunakan teknologi laser, dia membantu diabetes, hipertensi, dan untuk yang punya masalah stroke karena pengentalan darah, bisa dibantu untuk dicegah. Tentu harus dikombinasikan dengan pola hidup yang sehat supaya tidak berulang. Baik. Ini kayaknya Bang Paul harus kita semangati nih Tantri. Semangat terus ya Bang Paul. Iya. Mungkin supaya lebih semangat lagi, kita kasih tayangan sama Bang Paul. Ini ada masyarakat yang juga pernah sakit stroke seperti Bang Paul, tapi kemudian memodifikasi gaya hidupnya. Sekarang kualitas kesehatannya sudah jauh lebih meningkat lagi. Kita sama-sama ya Bang Paul ya, ini dia. Saya mengalami stroke karena faktor kecapean dan kurang tidur serta pola makan yang tidak seimbang. Badan terasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, tubuh jalan juga lemas sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu kanan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full angkat. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan saya. Nah, Pak Tati, kalau kita lihat gejala sisa yang dialami Pak Suhadi hampir tidak terlihat ya. Bisa kembali beraktivitas. Kalau Pak Suhadi bisa, Bang Paul juga pasti bisa, kami yakin. Semangat ya Bang Paul. Jadi Bang Paul sehat bukan hanya buat Bang Paul saja, tapi buat istri, keluarga besar, dan kesatuannya. Yang doain banyak, tinggal usahanya nih Bang. Ya. Bang Paul sendiri harapannya apa? Pengen cepat sehat? Apa? Iya. Ada harapan Boleh lagi? kembali seperti sedia kala. Bisa bertugas lagi ya Bang Paul. Iya. Semangat ya Bang Paul. Oke. Orang pintar belajar dari kesalahan sendiri, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Jadi cukup apa yang dirasakan sama Bang Paul ini, Anda nggak usah alami lagi.
jalankan pola hidup yang sehat, biasakan pola hidup yang sehat, punya lingkungan yang sehat, dan kemudian apabila saat ini Anda sudah punya masalah yang berisiko nanti menyebabkan stroke atau serangan jantung, gagal ginjal, atau impotensi akibat tadi diabetes atau hipertensi dan atau pengentalan darah, saya sarankan Anda menggunakan teknologi laser sekarang juga. Teknologi laser ini membantu pemulihan, membantu untuk mencegah penyakit dan satu mencegah komplikasi. Saya sarankan untuk menggunakan teknologi laser sekarang juga, dan Anda juga bisa, khususnya Anda stroke, Anda bisa punya kualitas hidup yang lebih baik apabila Anda menggunakan alat terapi seperti ini supaya Anda bisa lebih cepat pulih dan fungsional lagi. Bang Bedo, terima kasih banyak ya sudah selalu berbagi bersama dengan kita. Bang Pol juga terima kasih banyak sudah mau berbagi kisahnya kepada kita. Kita tunggu bertugas kembali ya Bang. Baik, pemirsa, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Keluarga kita hanya bisa mensupport ya. Ayo, jaga darah kita jangan sampai bentar. Kode vouchernya udah muncul kan? Ayo dong, dipakai kode vouchernya untuk kemudian bisa sama-sama kita bergaya hidup sehat. Jangan lupa reservasi dan nomor WhatsApp yang juga di sini. Baik, pemirsa, mengenai teknologi laser yang punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita, saya akan cari informasinya untuk Anda pemirsa. Saya akan berbincang dengan Mas Panji. Simak ya. Pemirsa, kesehatan adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga. Oleh karenanya, kita harus melakukan segala upaya untuk menjaga kesehatan kita tetap bagus. Apalagi sekarang salah satu upayanya sangat mudah untuk kita dapatkan. Kita bisa lakukan di rumah saja dengan kita memanfaatkan dokter laser.